Selamat berjumpa kembali ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara dan anak cucu generasi penerus bangsa. Semoga keselamatan dan rahmat Allah tercurah bagi kita semua. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan obrolan dengan topik memahami hakikat beribadah. Namun, sebelum masuk ke dalam pokok obrolan, setiap mengawali obrolan, saya akan mengingatkan kita dengan mengulang dan mengulang tentang hakikat beragama. Apapun agamanya, untuk membangun manusia agar menjadi insan yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur. Jadi hendaklah kita ingat dan sadar bahwa menganut agama itu niatnya untuk membangun diri kita sendiri demi terwujudnya akhlak mulia dan budi pekerti luhur yang tercermin dalam tingkah laku, perbuatan, dan tutur kata kita sehari-hari. Jadi hendaklah mengaji atau mempelajari Al-Quran tidak dibatasi sampai di pengucapan dan dihafalkan saja dengan mengharap imbalan pahala sebagai tiket masuk surga. Mari bertanya kepada diri kita sendiri. Sudahkah akhlak mulia dan budi pekerti luhur tercermin dalam setiap tingkah laku, perbuatan, dan tutur kataku sehari-hari? Apabila sudah, bersyukur kehadiratnya. Tetapi bila belum, mari kita bergegas melakukan langkah tindak untuk memperbaikinya. Dengan niat memperbaiki diri sejati, mari kita mengobrol dengan topik memahami hakikat beribadah. Pertanyaannya, mengapa kita wajib memelihara dan menjaga kesucian diri sejati kita? Karena hanya dalam kondisi sifat-sifat kesucian yang maha suci inilah diharapkan kita dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai khalifah atau wakil Allah di muka bumi untuk beribadah kepadanya dengan baik dan benar. Sebelumnya, mari kita pahami terlebih dahulu makna hakikat beribadah. Apakah ibadah itu termasuk dalam rangkaian ritual keagamaan atau merupakan laku atau tindak perbuatan kita di muka bumi ini? Untuk memahaminya, mari kita kaji atau kita pelajari doa iftitah yang dibaca setelah takbiratul ihram saat melaksanakan sembahyang, baik sembahyang wajib
maupun sembahyang sunnah. Dalam membaca doa iftitah, hendaklah dilakukan dengan sabar dan ikhlas, serta dirasakan melalui rasa pangrasa jauh dari ketergesa-gesaan, agar mengerti apa yang kita baca. Sebagai berikut. Setelah takbiratul ihram, lalu membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro, dan seterusnya yang terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagai berikut. Allah Maha Besar, lagi sempurna kebesarannya. Segala puji hanya kepunyaan Allah. Pujian yang banyak dan maha suci Allah di waktu pagi dan petang. Kuhadapkan wajahku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan keadaan lurus dan menyerahkan diri, dan aku bukanlah dari golongan kaum musyrikin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Tidak ada sekutu baginya, dan dengan itu aku diperintahkan untuk tidak menyekutukannya. Dan aku dari golongan orang yang Muslim. Dalam doa iftitah ini dinyatakan dengan jelas dan hendaklah dapat dipahami bahwa pelaksanaan sholat atau sembahyang wajib yang 5 waktu dan rangkaian ritual keagamaan lainnya bukan merupakan ibadah, tetapi merupakan kewajiban sebagai kawah candra di muka atau wahana untuk menggembleng atau menempa diri dan melatih diri kita agar menjadi orang yang ikhlas menyerahkan diri kepada Allah. Allah tidak menyebutkan satu agama mana yang lebih baik, kecuali orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah dan mengerjakan kebaikan, itulah yang lebih baik. Al-Quran surat An-Nisa ayat 125. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Lalu, bagaimana cara kita beribadah
atau mengabdi kepada Allah? Caranya dengan menciptakan, memelihara, merawat, dan menjaga demi lestarinya keindahan, keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan keharmonisan ciptaan Allah di muka bumi. Mohon dipahami, kata menciptakan dalam hal ini hendaklah tidak membuat kita berpikiran akan melebihi kuasa Allah. Sama sekali tidak. Karena menciptakan di sini dimaksudkan untuk menciptakan cara atau metode pengolahan lanjut produk primer yang diciptakan Allah menjadi produk setengah jadi dan atau produk jadi yang mempunyai nilai tinggi dan bermanfaat bagi manusia. Yang istilah zaman now-nya disebut hilirisasi. Berikut beberapa contoh kegiatan ibadah agar kita tidak khawatir dianggap mau menyamai kuasa Allah dalam memahami kata menciptakan. Allah menciptakan berbagai tumbuhan yang dari bagiannya mengandung aroma semerbak harum mewangi. Kita dengan berbekal ilmu dan teknologi kekinian menciptakan alat ekstraktor namanya untuk mengambil atau mengekstraksi minyak atsiri yang terkandung di dalamnya. Kemudian dari berbagai aroma wewangian yang didapat lalu diproses lebih lanjut menjadi suatu produk wewangian yang disebut parfum. Allah menciptakan mineral, di antaranya mengandung berbagai biji logam, nikel, emas, tembaga, besi, aluminium, dan lain sebagainya. Kemudian dengan berbekal ilmu dan teknologi kekinian, kita menciptakan cara atau metode untuk mengekstraksi berbagai biji logam yang terkandung dalam ciptaan Allah, sehingga didapat logam dalam bentuk murni. Dari berbagai jenis logam yang didapat, lalu diciptakan cara atau metode untuk mengolah lanjut menjadi produk jadi berupa pesawat terbang, kereta api, mobil, kapal, baterai, televisi, perhiasan, dan lain-lain produk jadi bernilai tinggi dan berguna bagi masyarakat. Selanjutnya, lubang bekas galian tambang setelah diambil mineralnya ya tidak ditinggalkan menganga begitu saja karena dapat menimbulkan masalah di belakang hari. Oleh karena itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab penambang
untuk menciptakan keseimbangan lingkungannya dengan melakukan pemulihan keseimbangan alamnya. Demikian juga Allah menciptakan binatang dengan berbagai jenis. Salah satu di antaranya adalah babi. Kita dengan berbekal ilmu dan teknologi kekinian menciptakan cara atau metode untuk memproses lebih lanjut organ spesifiknya menjadi berbagai jenis vaksin. Di antaranya vaksin meningitis, vaksin MR atau measles rubella yang sangat dibutuhkan bagi kesehatan masyarakat. Ilmu dan teknologi kekinian ini tidak datang dengan sendirinya, tetapi wajib digali dan dipelajari dengan baik untuk menguasainya. Sebagaimana sabda Nabi, tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Atau kalau bahasa Arabnya ya utlubul ilma walau bisin. Artinya Nabi Muhammad berkehendak umatnya menguasai ilmu dan teknologi kekinian yang berguna bagi diri sendiri dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Dengan kata lain, Nabi menghendaki agar umatnya dapat mengikuti perkembangan zaman. Karena ya hanya dengan ilmu dan teknologi kekinian inilah kita dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai khalifah Allah di muka bumi untuk menindaklanjuti ciptaan Allah berupa produk primer menjadi produk olahan atau produk jadi. Beginilah hendaknya kalau memang kita mengakui dan menyadari bahwa kita ini merupakan khalifah Allah di muka bumi dan beribadah atau mengabdi atau menghamba atau menyembah kepadanya. Al-Quran surat Ad-Dariyat ayat 56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Dari penjelasan sebelumnya, hendaklah kita dapat memahami dan menyadari bahwa ibadah atau mengabdi atau menghamba atau menyembah kepada Allah itu sesungguhnya tidak memerlukan tempat dan waktu khusus. Tetapi tempat dan waktunya sesuai dengan laku atau tindak perbuatan yang dilaksanakan. Kalau kegiatan penelitian tempatnya di laboratorium, ya laboratorium itulah sebagai tempat beribadahnya. Kalau lokasi penggalian tambangnya di hutan, ya di hutan itulah tempat
beribadahnya. Selanjutnya, kalau kegiatan menciptakan produk berupa kendaraan, apapun jenis kendaraannya di pabrik, ya pabrik inilah sebagai tempat beribadahnya. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kiranya sampai di sini dulu obrolan kita, dan akan kita lanjutkan dalam obrolan berikutnya. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, dan anak cucu generasi penerus bangsa. Perlu saya sampaikan di sini dan mohon dipahami bahwa dalam obrolan ini saya tidak ada niat atau maksud menggurui panjenengan atau menyalahkan siapapun. Sama sekali tidak. Tetapi hanya sebatas sesama orang beriman yang wajib menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Dan bukan, sekali lagi, bukan untuk mencari pengakuan dan pengikut. Dengan harapan obrolan ini dapat menginspirasi kita untuk melakukan introspeksi atau mawas diri dan langkah tindak menuju kebenaran ilahi. Untuk selanjutnya, pilihan kembali kepada diri kita masing-masing. Mau melanjutkan kebiasaan yang sudah berjalan selama ini atau mau mengoreksi sesuai Al-Quran. Karena segala laku atau tindak perbuatan kita sendirilah yang akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Al-Quran surat Yasin ayat 65. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Al-Quran surat Fussilat ayat 21. Dan mereka berkata kepada kulit mereka, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Kulit mereka menjawab, Allah yang menjadikan segala sesuatu pandai berkata, telah menjadikan kami pandai pula berkata. Dan dialah yang menciptakan kamu pada kali pertama, dan hanya kepadanyalah kamu dikembalikan. Awas lo, hendaklah hati-hati. Ingat dan sadar bahwa di hadapan Allah kita sudah tidak dapat mengelak lagi. Mengapa? Karena saksi berasal dari diri kita sendiri. Jadi, bila dari obrolan kita ini kiranya ada yang tidak berkenan, ya mohon dikesampingkan saja. Tetapi bila berkenan, mohon untuk tidak serta-merta mengikuti
tapi tolong dilakukan cross check terlebih dahulu dengan kitab sucinya. Dengan demikian, bila memang sesuai Al-Quran kemudian panjenengan atau Anda melaksanakan, itu berarti Anda melaksanakan sesuai petunjuk dan perintahnya. Yang kebetulan derap langkahnya seirama dengan derap langkah saya berpijak di atas jalan yang lurus menuju sasaran yang sama, yaitu ke sisi yang maha suci pada saatnya nanti. Kecuali itu, bila obrolan ini dirasa ada manfaatnya bagi pembangunan diri sejati kita, kiranya akan lebih mulia bila kemanfaatannya tidak hanya untuk dirasakan diri kita sendiri. Dengan kata lain, akan lebih mulia bila kemanfaatannya dapat dirasakan juga oleh keluarga, saudara-saudara, teman-teman, anak cucu, dan keturunannya. Sekian, terima kasih. Sampai berjumpa kembali di obrolan berikutnya. Semoga keselamatan dan rahmat Allah tercurah bagi kita semua.